hadirin yang Allah muliakan, makanya para ulama kita menyatakan bahwa maftaqara taqiyun qat, orang yang bertakwa tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir, gitu. Tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir, enggak. Kenapa demikian? Padahal kita lihat banyak orang-orang bertakwa hidup miskin, ulama kita sebagainya miskin, sebagian nabi nggak punya uang. Tapi kenapa ulama mengatakan maftaqara taqiyun qat? Setidaknya kita bisa sebutkan dua alasan. Yang pertama, bahwa sebagaimana keterangan Imam Ahmad bin Abdul Halim di atas, bahwa rizki itu mencakup rizki dunia dan rizki akhirat, dan orang-orang bertakwa pasti dapat rizki akhirat, dan itu sebenar-benarnya rizki atau sebesar-besarnya rizki. Dan miskinnya dia di dunia ternyata bentuk penjagaan Allah agar dia tidak tergelincir pada harta dunia, karena Allah yang paling tahu kondisi seseorang, mental seseorang terhadap harta. Ada orang yang kuat menahan ujian harta seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, dan seluruhnya. Tapi ada sebagian orang nggak sanggup menahan ujian harta, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya di dunia nggak dikasih uang sama Allah, padahal udah takwanya udah keren banget, udah masya Allah banget, tapi Allah kasih rizki akhirat, dan itulah rizki terbesar. Coba kita buka surat At-Talaq ayat 11, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 11 tentang masalah rizki, tentang masalah rizki. Allah mengatakan di penggalan ayat tersebut, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Qad ahsanallahu lahu rizqa, yang artinya, dan orang yang beriman kepada Allah, baris keempat ya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amal soleh, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa tuh berikutnya? Qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah telah memberikan rizki terbaik buat dia. Ahsan, ihsan tingkatan tertinggi kan. Jadi Allah telah memberikan rizki terbaik buat dia. Itu rizki terbaik. Jadi nggak ada ceritanya orang bertakwa fakir, nggak ada. Kecuali kalau kita menyempitkan makna rizki hanya untuk materi dunia, gitu, nggak ada. Itu dikatakan para ulama, nggak ada ceritanya orang bertakwa itu fakir, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang bertakwa itu fakir. Orang bertakwa itu pasti dikasih rizki sama Allah.
pasti. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, adapun di dunia jamaah, adapun di dunia, maka inti kekayaan dan kemiskinan itu adalah hati dan rasa, bukan materi dan angka itu. Jadi inti kekayaan itu adalah hati dan rasa, bukan materi dan angka. Keliru orang yang mengatakan kaya itu pada angka, bukan. Kaya itu hati dan rasa. Nanti kita akan ketemu dengan hadisnya. Tapi bocoran aja. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafas. Kekayaan itu bukan kekayaan harta dan aset, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan jiwa, kekayaan hati itu. Maka orang yang bertakwa nggak mungkin jadi orang fakir, karena jiwanya itu kaya walaupun nggak punya uang. Lihat nih, asal benar-benar bertakwa ya, bukan hanya penampilan aja. Ia nggak akan ngeluh, ia akan optimis, ia akan tenang, ia akan nyaman. Lihat, padahal nggak punya apa-apa, padahal nggak tahu besok mau makan apa, nggak punya uang buat besok. Tapi kalau orang itu benar-benar bertakwa, yakin sama Allah, oh tenang, enak, bahkan lebih tenang daripada orang kaya secara materi. Lihat, dan bukan berarti santai, enggak, bukan berarti nggak berusaha, nggak berikhtiar, nggak punya effort, nggak berjuang, enggak, dia berjuang, tapi tenang aja deh, karena hati yang kaya. Itu tadi, orang min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki dari arah yang nggak pernah mereka duga. Jangan berpikir materi terus. Orang berpikir rezeki itu materi, enggak, Allah kasih kekayaan hati. Bisa jadi ke arah sana. Rezeki nggak nambah, materi nggak nambah, tapi hatinya bertambah kaya. Wah, enak hidup kayak begitu. Hidup tuh nggak dikejar-kejar dunia, tapi tetap totalitas. Karena orang yang bertakwa tahu, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkina. Allah tuh senang kalau orang mengerjakan sesuatu itu totalitas, maksimum, senang. Tapi bukan dikejar-kejar dunia gitu loh. Nggak ada ketakutan, nggak makan besok, nggak ada. Karena kan mereka baca hadis. Orang bertakwa kan tahu dalil. Contohnya mereka tahu hadis Abdullah bin Mas'ud. Pernah dengar hadis ini nggak? Dalam hadis, faman talaba dunya talabatul akhirah hatta yudrikahul mautu fayakhudhahu. Barang siapa yang mengejar dunia, maka ia akan dikejar-kejar, dihantui akhiratnya sampai dia meninggal dan diambil nyawanya. Hidupnya nggak akan tenang. Orang yang kejar dunia, kejar dunia, itu dia kan, makanya kan banyak yang paranoid mati, paranoid, takut mati, segala macam, nggak tenang. Pokoknya hidupnya takut aja, dan kejadian nanti mati dia. Dan sebaliknya, waman talabal akhirah, simak baik-baik penggalan berikutnya, waman talabal akhirata talabathu dunya. Dan barang siapa yang hidupnya mengejar akhirat, itu dunia ngejar-ngejar dia dari belakang. Masya Allah. Hatta yastawfiya minha rizqaha,
sampai rizkinya dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang hidupnya mencari akhirat, itu dunia ngejar-ngejar dia dari belakang. Ngejar-ngejar dia dari belakang. Kita lagi santai segala macam, tiba-tiba ada orang datang nawarin kontrak. Ayo dong mas, deal sama saya. Mbak, sign dengan saya dong mbak. Orang lain tuh jungkir balik nyari kontrak, jungkir balik nyari kesepakatan. Kita lagi santai, datang orang. Ayo dong. Kita kasih penawaran bagus deh. Asal sign. Semua terserah. Tapi saya nggak punya waktu nih. Terserah mau kapan mau dikerjain. Yang penting saya mau Anda yang megang proyek ini. Yang penting saya mau Anda yang menjalankan hal ini. Yang penting saya mau Anda yang ngatur semuanya. Tapi saya nggak punya. Yaudah kalau nggak bisa turun langsung, supervisor deh. Atau konsultan deh. Advisor deh. Pokoknya Anda harus ada di tim ini. Tapi saya sibuk, tolong. Saya tahu banyak orang kayak begitu. Itu yang saya tahu dengan keterbatasan saya. Apalagi yang lain, yang lebih pengalaman dan seterusnya. Banyak. Dan mereka punya benang merah, cari akhirat. Ketika cari akhirat, dikejar. Dunia ngejar dia. Sampai rezekinya dikasih oleh Allah. Ketika sebagian pihak masukin lamaran ke A, masuk lamaran ke B, ke C, ke D, ke E, nggak dijawab-jawab. Ada sebagian orang itu matikan handphone, terus matikan handphone, lalu minggu depannya dia buka handphonenya, itu WA atau email masuk semua dan menawarkan kerjasama lah, menawarkan kontrak lah, menawarkan kerjaan lah, menawarkan proyek lah. Dan bukan menawarkan, minta tolong gabung sama kita. Yang lain tolong gabung sama kita. Orang minta. Dia sengaja matiin handphonenya. Dia nggak buka emailnya. Begitu dia buka, di waktu yang sama orang setengah mati nyari. Dan ini ada haditsnya. Itu bukan fenomena alam kebetulan, enggak. Dibawakan Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Barang siapa yang mengejar dunia, itu dia akan dihantui kematian. Akhirat nggak tenang dia, karena akhiratnya nggak ada. Dan nanti sampai dia mati dan diambil hidupnya. Dan barang siapa yang mengejar akhirat, dunia ngejar dia, ya Allah, dunia ngejar dia. Mohon maaf saya sudah resign, saya punya kehidupan lain. Tolonglah mas, tolonglah. Sekali ini aja. Tolong kita lah. Kita nggak tahu ada orang yang lebih tepat dari Anda. Tolong mimpin lagi. Dipaksa, subhanallah. Padahal dia bilang enggak. Saya mau resign. Saya ada hal yang ingin saya kerjakan. Tolong sekali aja, sekali. Subhanallah. Orang pikir nggak masuk akal dan ini terjadi. Dan bukan 1-2 kasus. Mungkin sebagainya ada yang mengikuti kajian ini pada detik ini. Itu ada haditsnya. Lihat agama kita begitu luar biasa. Man talabal akhirat talabat dunia. Karena siapa yang mencari akhirat, dunia ngejar, bukan dikasih. Bahasanya talabat dunia. Dunia itu ngejar-ngejar dia, nyari-nyari dia, nyari-nyari. Dicari. Dan yang perlu kita ingat, orang yang bertakwa kan itu tadi amanat, bukan ngasal, bukan kerja, bukan malas dengan alasan mau ibadah, bukannya nggak profesional dengan alasan akhirat, enggak. Orang bertakwa kan, lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, lihat bagaimana Umar bin Khattab, lihat bagaimana Utsman bin Affan, lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah para ahli takwa, dan di tangannya Islam menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dunia. Ahli takwa. Dan lihat mereka, antum lihat aja Khulafa Rasyidin, semuanya nggak pengen khalif, semua nggak pengen kekhilafahan.
Semuanya itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum itu nggak ingin jabatan, tapi dikejar-kejar, dikejar-kejar. Ini real. Jadi sejarah menjelaskan demikian, ini menjelaskan semuanya. Umar bin Abdul Aziz nggak pengen itu, nggak pengen, nggak ingin. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Rasulullah SAW, ngasih kekuasaan kepada Muawiyah. Mereka mereka dikejar-kejar dunia, benar, itu real. Bukan majas hiperbola, ini real. Mereka dikejar-kejar dunia. Dan sebagian kita ngerasain itu. Kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita menghindar, dikejar sama dunia. Kita menghindar. Tadi kita cuma duduk di rumah mungkin ya, tapi sebagian orang dia ngumpet, dikejar sama dunia. Dia ngumpet, dia pergi kemana, dicari orang. Ternyata lo di sini, gue cariin lo kemana-mana. Ini nih ada kerjaan buat lo. Pernah nggak kita dengar kalimat-kalimat sederhana begitu? Kita lagi menghindar orang, tiba-tiba ketemu, gue udah duga lo ada di sini. Pasti kalau lo lagi nggak pengen ditemuin, lo main ke sini. Ini nih bro, ada kerjaan. Tuh, ada kerjaan lagi. Bener, lagi ngumpet, ada kerjaan. Ada kerjaan. Karena nyari akhirat. Makanya karena Nabi SAW atau dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Lau farra ahadukum min rizqihi adrakahu kama yudrikul maut." Apabila salah seorang dari kalian kabur dari rizkinya, maka rizkinya akan mengejar dia sebagaimana maut mengejar dia. Itu. Rizki akan ngejar. Asal kita bertakwa deh. Rizki akan ngejar. Makanya bertakwa kepada Allah dan cari akhirat. Nah, maka orang yang kayak gini kan hatinya akan tenang. Dia tahu konsepnya, yang penting saya jaga hak Allah, saya bertakwa, saya ngejar akhirat. Tapi sekali lagi dia tidak melupakan dunia. Dia tidak menantarkan keluarga atau orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, enggak. Tapi fokusnya ke akhirat. Dia tahu dunia akan ngejar dia. Nah, ketika dia yakin dunia akan ngejar dia, tenang hidupnya. Tenang. Hidupnya tenang. Dengan catatan tetap berikhtiar dan berusaha, karena ikhtiar dan berusaha salah satu bentuk ketakwaan. Dan jangan disalahpahami kita santai-santai aja di masjid atau kerjanya tidur, zikir, baca Quran, tidur, zikir, baca Quran. Enggak.